awal dari gudang sunyi di tanah Asem Baris. Pada paruh akhir abad ke-19, wilayah yang kini dikenal sebagai Asem Baris, Tebet, masih berupa hamparan kebun, rawa, dan jalur tanah merah yang jarang dilalui kendaraan. Disinilah Raden Wiratma, seorang juru tulis pribumi yang bekerja untuk pemerintahan kolonial, pertama kali menyaksikan perubahan besar. Dari kejauhan, ia melihat kereta baja, pasukan berseragam, dan peti-peti kayu berat yang dikawal ketat memasuki kawasan sunyi itu. Raden Wiratma bukan serdadu. Ia bertugas mencatat inventaris logistik, dan pada suatu pagi tahun 1896, ia menerima perintah rahasia, mendokumentasikan pembangunan sebuah fasilitas penyimpanan amunisi yang kelak disebut warga sekitar sebagai gudang peluru. Gudang itu dibangun jauh dari pusat kota demi keamanan, jauh dari keramaian, namun dekat jalur rel dan sungai kecil yang memudahkan distribusi. Bangunan batu tebal mulai berdiri. Dindingnya kokoh, jendelanya kecil, dan letaknya tersembunyi di balik pepohonan asem yang tumbuh liar. Tidak ada papan nama. Tidak ada penjelasan kepada penduduk lokal. Namun setiap malam terdengar suara palu, denting besi, dan langkah pengawal yang tidak pernah tidur. Wiratma mencatat satu hal penting di buku hariannya. Gudang ini bukan sekadar tempat menyimpan peluru, tetapi simbol ketakutan penguasa terhadap perlawanan rakyat. Setiap peti amunisi adalah pengingat bahwa kekuasaan dijaga oleh senyap dan ledakan. Sejak hari itu, Asem Baris tak lagi hanya tanah sunyi. Ia menjadi penjaga rahasia senjata dan masa depan Jakarta. Peluru, kereta api, dan bayang pemberontakan. Memasuki awal abad ke-20, gudang peluru Asem Baris menjadi simpul logistik penting. Johan van der Velde, perwira logistik kolonial, ditugaskan langsung mengawasi gudang tersebut. Ia dikenal tegas dan tak banyak bicara, berbeda dengan Wiratma yang justru semakin gelisah setiap kali mencatat jumlah peluru yang bertambah. Rel kereta api yang melintas tak jauh dari gudang membawa peti-peti mesiu ke berbagai penjuru. Dari Tebet, amunisi dikirim ke barak-barak militer, pos penjagaan, hingga kapal di pelabuhan. Aktivitas ini membuat kawasan sekitar perlahan berubah. Rumah-rumah pekerja muncul, jalan diperkeras, namun jarak pagar gudang dengan warga tetap dijaga. Di balik ketenangan, tersimpan ketegangan besar. Desas-desus perlawanan rakyat mulai terdengar. Beberapa kali patroli ditingkatkan karena ditemukan simbol perlawanan di sekitar gudang. Wiratma diam-diam membantu penduduk dengan memberi informasi kapan patroli berkurang. Ia sadar, gudang ini akan selalu jadi target jika perlawanan pecah. Pada suatu malam hujan, satu peti peluru hilang. Van der Velde murka. Penangkapan dilakukan secara brutal. Wiratma takut, namun ia tahu satu hal, gudang peluru Asem Baris telah menjadi pusat kekuasaan sekaligus sasaran kebencian. Peluru-peluru yang disimpan di sana bukan lagi benda mati, melainkan ancaman yang hidup di benak setiap orang. Pendudukan Jepang dan gudang yang berganti tuan. Tahun 1942, kekuasaan berganti. Pasukan Jepang memasuki Jakarta, dan gudang peluru Asem Baris berpindah tangan tanpa perlawanan berarti. Sersan Nakamura, komandan logistik Jepang, mengubah sistem penjagaan. Semua catatan lama diperiksa. Wiratma, yang kini menua, tetap dipaksa bekerja karena pengetahuannya. Gudang diperluas, ditambah barak kecil, dan peluru kini disimpan lebih rapat. Jepang menjadikan gudang ini sebagai pusat suplai senjata ringan. Warga sekitar dipaksa kerja rodi. Asem Baris berubah mencekam. Bau mesiu bercampur keringat pekerja paksa memenuhi udara. Namun di tengah penindasan, benih perlawanan tumbuh. Wiratma diam-diam mencuri salinan denah gudang. Ia menyerahkannya kepada pemuda-pemuda bawah tanah. Gudang yang dahulu simbol kekuasaan, kini menjadi harapan. Mereka tidak ingin merampas peluru, hanya ingin tahu di mana kekuatan musuh disimpan. Ketika Jepang menyerah tahun 1945, gudang ini ditinggalkan tergesa. Beberapa peluru masih tersisa. Asem Baris menyimpan transisi kekuasaan dalam diam. Gudang itu berdiri seperti saksi bisu, telah melayani dua penjajah, dan bersiap menyambut nasib baru. Masa revolusi dan penjaga terakhir. Pasca kemerdekaan, gudang peluru Asem Baris berada di tangan pejuang lokal. Hasan Basri, mantan pekerja rodi, kini menjadi penjaga gudang. Senjata di dalamnya digunakan untuk mempertahankan kota.
Tidak lagi disembunyikan, gudang justru dijaga warga. Namun gudang mulai menua. Sebagian bangunan rusak. Peluru dipindahkan. Fungsi militer perlahan dikurangi. Ketika situasi negara stabil, gudang ini kehilangan perannya. Hasan tetap berjaga hingga akhirnya lokasi itu dinyatakan tak lagi aktif. Asem Baris berubah menjadi kawasan permukiman. Gudang yang pernah menakutkan kini sunyi. Anak-anak bermain di dekat pagar tua tanpa tahu sejarahnya. Jejak yang tinggal di tanah Tebet. Hari ini, gudang peluru Asem Baris tak lagi penuh amunisi. Namun tanahnya menyimpan ingatan. Rina Wiratma, cucu Raden Wiratma, menelusuri catatan kakeknya dan berdiri di lokasi itu. Bangunan tua masih ada, diam, namun bermakna. Gudang ini adalah saksi bagaimana kekuasaan, ketakutan, dan perjuangan saling berganti. Dari kolonial, pendudukan, revolusi, hingga kota modern. Asem Baris bukan sekadar nama jalan, melainkan simpul sejarah yang pernah menentukan hidup dan mati banyak orang. Cerita gudang ini mengajarkan satu hal, sejarah tidak selalu berada di monumen besar. Kadang ia tertidur di balik pagar tua, menunggu untuk diceritakan kembali. Gudang peluru Asem Baris mungkin kini hanya tampak sebagai bangunan tua di tengah hiruk-pikuk Tebet. Namun di balik dinding tebalnya, pernah tersimpan dentuman sejarah yang menentukan arah kota dan nasib manusia di sekitarnya. Tempat ini mengajarkan bahwa Jakarta tidak hanya dibangun oleh gedung tinggi dan jalan raya, melainkan juga oleh ruang-ruang sunyi yang pernah menjaga rahasia kekuasaan, perlawanan, dan harapan. Selama kisahnya masih diceritakan, gudang peluru Asem Baris tidak akan benar-benar hilang dari ingatan.